Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini mohon izin memperkenalkan diri. Saya Aminin SPIMP dari program studi budidaya perikanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan ini mohon izin menyampaikan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah manajemen kualitas air. Perlu diketahui bahwa mata kuliah manajemen kualitas air ini adalah mata kuliah kunci yang harus dan wajib diampu oleh mahasiswa yang ada di program studi budidaya perikanan. Di mata kuliah ini akan mempelajari prinsip-prinsip kualitas air serta pengelolaannya pada sistem budidaya perikanan. Materinya mencakup karakteristik fisika, karakteristik kimia, karakteristik biologi perairan, produktivitas primer, siklus biokimia, daya dukung lingkungan, metode analisis kualitas air, serta teknik pengendalian dan bagaimana cara memperbaiki kualitas perairan. Mata kuliah ini terdiri atau bobotnya adalah 3 SKS, yang mana 2 SKS adalah terkait ada teori-teori, kemudian 1 SKS adalah kegiatan praktikum yang akan kita laksanakan di laboratorium program studi budidaya perikanan Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada mata kuliah ini ada 4 sub CPNK yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Pertama, mahasiswa ini harus dan wajib mampu menganalisis peran plankton dalam aquacultur, produktivitas primer, daya dukung perairan, dan bagaimana pengelolaannya. Kemudian sub CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa siklus seperti siklus nitrogen, siklus fosfor, dan perannya terhadap kualitas perairan di aquacultur. Poin yang ketiga, sub CPNK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa ini mampu melakukan pengukuran dan analisis kualitas air baik fisika, kimia, dan biologi. Adapun sub CPNK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kualitas air dalam lingkup laboratorium ataupun perairan umum, dan bagaimana kemudian mahasiswa mampu mengusung solusi berdasarkan hasil kajian yang ada. Adapun asesmen dari mata kuliah manajemen kualitas air seperti kehadiran dan partisipasi di dalam kelas. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, praktikum laboratorium di lab prodi yang insya Allah akan kita laksanakan sekitar 2,5 sampai 3 bulan, yakni kegiatan budidaya lele, yang mana mahasiswa akan kemudian menganalisis mulai dari awal tebar sampai proses kegiatan budidaya. Itu akan kemudian melakukan proses pengecekan, menganalisis dari kualitas air di kolam-kolam yang ada. Kemudian setelah melakukan kegiatan praktikum, asesmen berikutnya adalah laporan praktikum. Kemudian dilanjutkan presentasi, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun ringkasan terkait metode pembelajaran yang kita lakukan pada mata kuliah manajemen kualitas air adalah ceramah dalam rangka memberikan konsep-konsep dasar seperti penjelasan yang akan dilakukan oleh dosen, kemudian diskusi kelompok yang mana mahasiswa agar kemudian dilatih bisa berpikir kritis, kemudian
Metode berikutnya adalah case based learning, yang mana mahasiswa ini menganalisis ya kasus-kasus yang terjadi selama proses kegiatan praktikum di wilayah dasar. Adapun yang selanjutnya adalah metode problem based learning. Dari kasus-kasus yang ada itu mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan atau yang apa yang ditemukan ketika kegiatan itu berlangsung. Kemudian metode berikutnya adalah project based learning. Jika mahasiswa dari apa yang kemudian menjadi persoalan dalam praktikum ya, dari kasus-kasus yang ditemukan mampu menghasilkan solusi berbasis proyek. Demikian uraian singkat dari rencana pembelajaran semester dari mata kuliah manajemen kualitas air. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran di dalam kelas dengan tema yakni faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas air dalam aktivitas aquaculture pada konteks tradisional ataupun pada konteks intens. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah teman-teman bisa hadir ya untuk mengikuti mata kuliah manajemen kualitas air. Kita membahas terkait dengan mata kuliah ini dengan faktor-faktor ya yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas air. Ya. Faktor-faktor penurunan kualitas air ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena ini adalah salah satu kunci keberhasilan dari aktivitas budidaya. Ya. Jadi dalam konteks ini ya, air itu adalah media ikan yang menjadi salah satu komoditas unggulan yang akan kita budidayakan, baik itu ikan ataupun udang. Dia ini hidup di air ya, sebagai dia tempatnya dia. Dan di sini air ini tidak hanya sebagai media hidup, tapi dia adalah media yang kemudian sangat menentukan untuk ikan itu bisa tumbuh ya. Juga menentukan output dalam hal ini adalah panen yang akan kita dapatkan. Jadi ketika kualitas air itu baik, maka itu akan sangat menentukan terhadap hasil panen yang akan kita dapatkan. Dan yang perlu kita perhatikan adalah apa? Faktor-faktor ya yang kemudian menyebabkan kualitas air itu menjadi tidak baik terhadap kondisi ikan yang akan kita budidayakan. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang kemudian bisa menyampaikan ya, kira-kira faktor apa yang kemudian menyebabkan kualitas dari air yang untuk media budidayakan ini menjadi menurun. Mungkin dari Mas dan di sini ya terkait faktor-faktor penurunan kualitas air itu yang biasanya yang saya ketahui di lapangan itu yang pertama mungkin terkait sisa pakan, pemberian pakan yang berlebih, lalu yang kedua terkait paparan cuaca, terutama jikalau saat cuaca musim hujan itu menyebabkan penurunan pH dan lain-lain dan parameter lain. Lalu yang ketiga terkait pergantian air, intensitas pergantian air yang kurang baik. Lalu yang keempat mungkin terkait apa ya, terkait paparan hama maupun patogen lain seperti kayak kita daerah yang mungkin rawan
sangat menentukan terkait kualitas air tersebut. Tentang air. Nah, memang air itu memang betul, ya. Nah, nomor satu lagi ada tambahan lagi tentang tanahnya. Itu kan ada ukurannya nanti pH-nya berapa, namanya itu ada mengandung kapur atau apapun kan itu. Nah, kalau memang tanahnya jelek itu kan tidak mungkin lah kita langsung tebarkan kan gitu. Tapi itu kan mempengaruhi dari pertumbuhan misalnya tadi. Kualitasnya harus baik, ya airnya itu. Nah, terus dilihat apa airnya itu maksimal berapa kadarnya supaya ikan itu cepat berkembang biak. Yang mau menambahkan faktor-faktor yang menentukan, ya, atau yang menjadikan kualitas air itu mengalami penurunan. Teman-teman sudah mengetahui bahwa konteks aktivitas budidaya itu kita lakukan dengan beberapa sistem, ya. Ada sistem tradisional, ada kemudian sistem semi-intensif, ya. Semi-intensif ataupun intensif. Kalau kita perhatikan, ya, dari konteks 2 atau 3, ya, jadi ada beberapa pembagian memang, ya. Ada yang membagi 2 terkait dengan konteks aktivitas budidaya tradisional dan intensif, ada juga yang menambahkan di sana ada semi intensif. Jadi proses penurunannya pada konteks ini dia berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Slide yang saya tampilkan di sini ini kan bisa analisis. Kira-kira faktor penyebab, ya, utama dari kedua ini, ya, ini kira-kira mana yang kemudian coba menganalisis kira-kira yang kelihatan sama ini mana yang kemudian ini bisa analisis mana yang kemudian berbedanya di mana kira-kira. Lalu yang kedua terkait teknologi tambahan yang membedakan intensif dengan semi intensif maupun tradisional. Kalau semi intensif semi intensif ataupun tradisional biasanya itu pada kebaran rendah dan tidak menggunakan teknologi terkini seperti halnya beda dengan intensif hebat tinggi, yaitu berkesinambungan dengan penurunan kualitas air karena semakin tinggi pada tebar semakin potensi juga air tersebut tercemar. Coba kita bisa lihat pada konteks penyebab utama, ya, pada konteks tradisional terjadi penumpukan bahan organik. Ada konteks intensif sama, dia punya beban bahan organik. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan konteks beban bahan organik yang kemudian menyebabkan penurunan kualitas air pada sistem intensif dengan sistem tradisional? Sama-sama ini sama, dia ada akumulasi bahan organik, ya. Ya, sama-sama kan kita lihat ada penumpukan bahan organik di dasar perairan pada konteks tambak tradisional. Tambak intensif juga sama, terjadi beban bahan organik sama. Apa perbedaannya? Nah, ini kan kita harus tahu kan ini. Sama-sama akan terjadi akumulasi penumpukan bahan organik. Nah, perbedaannya di mana? Coba mau bisa menganalisis. Oke. Perbedaannya ada di yang intensif dan super intensif itu lebih ke ini Pak, amonia, lalu sama ini Pak, pakan buatan. Dan yang kita fokus di bahan organik, jangan kepakan dulu. Kita fokus di bahan organik dulu aja. Apa perbedaan bahan organik yang jadi diakumulasi di intensif sama yang di tradisional? Bedanya di mana? Bahan organiknya di intensif seperti ini, bahan organik di tambak tradisional seperti ini. Bedanya gimana? Kan sama-sama tuh. Ya. bedanya si pakan alami, Ya. dari pakan alami, Ya. yang tradisional. Ya. Kalau yang intensif itu dari pakan buatan. Oke. Jadi teman-teman tidak bisa perhatikan dari sumber di atasnya ini kita bisa lihat bahwa sumber dari beban bahan organik ini tinggi. Ini berasal dari mana? Dari pakan buatan. Sedangkan pada konteks tambak ekstensif, tambak tradisional, sumber penyebabnya berasal dari pakan.
Kemudian aktivitas ya penurunan kualitas air terkait dekomposisi ya. Apa perbedaan dekomposisi yang dilakukan bakteri pada konteks tambak tradisional dengan tambak intensif? Perbedaannya di mana? Artinya lebih ke ini Pak, mendekomposisi bahan-bahan organik yang merupakan di mana itu amonia menjadi pakan alami itu. Yang Pakan yang tersebut di mana itu? Di konteks tambak di konteks tambak tradisional. oke. Jumlahnya akumulasinya tinggi atau rendah? Akumulasinya kalau untuk yang tradisional rendah karena pada tebar yang tidak terlalu padat. Oke. Lalu untuk yang intensif tinggi karena pada tebar juga relevan dengan konteksnya super intensif tersebut. Makanya dekomposisi bakteri itu lebih tinggi daripada yang tradisional. Berarti ada aktivitas bakteri yang lebih besar pada tambak intensif. Ya. Apa efeknya ketika proses dekomposisi itu berjalan dengan besar ya, akumulasinya besar, otomatis kerja bakteri itu begitu besar. Apa yang kemudian menyebabkan parameter kualitas air tertentu itu menjadi menurun? Materi itu merebut ini Pak, oksigen sama ikan, jadi DO-nya menurun. Tapi pada konteks aktivitas budidaya yang ada di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, kita bisa melihat pada konteks ekstensif sama semi intensif karena mayoritas aktivitas budidaya perikanan yang ada di wilayah kita itu adalah tambak tradisional. Bukan berarti dengan meningkatnya dengan modern, dengan teknologi yang semakin meningkat, kita melupakan aktivitas yang sebenarnya adalah atau perilaku aktivitas budidaya itu sebenarnya masih banyak dilakukan secara tradisional. Walaupun teknologi sekarang dalam konteks teknologi yang lebih maju itu sudah ada. Berarti kita terus meninggalkan pada konteks keilmuan terkait aktivitas budidaya secara tradisional. Ini patut menjadi perhatian dari peneliti, mahasiswa, dan terutama para pelaku budidaya. Nah, setelah mengalami proses penurunan kualitas air, pertanyaan berikutnya, apa kemudian dampak yang terjadi ketika faktor-faktor parameter tadi ya, seperti DO yang terlalu rendah, kemudian amonia rendah, nitrit meningkat, ya, pH dan lain sebagainya. Apa yang kemudian terjadi? Dampak yang terjadi pada ikan yang kita budidayakan? Akan mengalami stres dan mengakibatkan budidaya ini gagal Pak, karena tadi ikannya itu stres dan mengalami kematian massal karena diakibatkan oleh amonia tersebut. Kalau kita tidak mengontrol atau monitoring amonia tersebut di suatu budidaya. Kira faktor yang menyebabkan organisme budidaya ini terkena dampak. Kira-kira parameter apa yang paling berperan menyebabkan aktivitas ikan yang kita budidayakan ini menjadi stres dan seterusnya? Kira-kira faktor parameter apa yang paling dominan yang menyebabkan dia ini stres? Kira-kira faktor apa? Di kolam ataupun tambak budidaya itu tekannya tinggi, otomatis kan menyebabkan amonianya juga tinggi, dan itu pun ikan stres. Nah, ikan stres itu pun turun imunnya. Habis itu ikan itu tumbuhnya kecil-kecil, nggak besar-besar, gitu, kecil-kecil. Terus gak lama kemudian dari kematian massal, setelah kematian massal otomatis produksi juga menurun. Ini Mas Lee, apakah bisa memahami kira-kira? Barangkali mau menyampaikan sesuatu terkait proses penurunan kualitas air pada aktivitas budidaya. Penurunan kualitas air pada tambak tradisional ini erat kaitannya dengan faktor-faktor luar, ya. Faktor-faktor luar yang kemudian kita tidak mampu untuk mengkondisikannya, misalkan alam ya, misalkan kita mau memasukkan air ya pada kolam yang kita budidayakan. Kita dapati bahwa pH tambak kita menjadi sangat rendah ataupun sangat tinggi ya. Ketika mengalami ada fenomena tersebut,
kita coba memasukkan air dari sungai. Ya. Nah, tapi ketika pada konteks hari ini yang kemudian aktivitas industri, aktivitas domestik yang di luar tambak kita, tambak tradisional kita, ya, yang kemudian tidak yang hari ini sangat tinggi ya, yang kemudian kita bisa dapati bahwa terjadi kerusakan lingkungan di perairan. Tentu ini sesuatu yang sulit untuk kemudian kita kondisikan kan begitu. Artinya apa? Pada konteks tambak tradisional itu banyak. Ya, berbeda dengan tambak-tambak super intensif, ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, pemberian pakan, pemberian oksigen dengan kincir ya, proses pergantian air, proses pemberian probiotik. Ya. Tentunya ini dipengaruhi oleh manajemen dari pelaku budidaya. Banyak ditentukan oleh manajemen dari pembudidaya tersebut, dan itu ditentukan oleh manusia yang ada di situ, karena ini tidak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kan gitu ya? Caranya agar kita tidak mengalami hal seperti itu. Bagaimana pengelolaannya? Seperti apa? Nah, bisa disampaikan begitu. Cara mengelola agar tambak kita, mungkin pada konteks desi, mungkin pada konteks tradisional, tidak mengalami stres tadi, tidak terserang penyakit, pertumbuhan terhambat. Kira-kira apa yang harus kemudian kita lakukan? Prinsip-prinsip apa yang harus kita lakukan, kita operasionalisasikan di dalam pelan kita ditambah kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerapkan pertama, kita budidaya itu harus menerapkan sumber air. Oh, ini sumber airnya dekat dengan kolam budidaya kita. Yang kedua, kita memastikan pasokan pangan. Dan ketiga, kita harus mengetahui, oh, cara budidaya lele itu seperti ini, budidaya lele itu seperti ini. Dan kita harus menerapkan gimana sih kok kita itu targetnya itu harus sukses, dan kematian ini mungkin rendah gitu. Dan target kita kan sebagai budidaya kan harus menimbulkan apa ya, seperti oh targetnya itu kayak seperti melonjakkan budidaya ini semakin unggul atau semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, targetnya ya seperti menerapkan sistem monitoring dari air, dan untuk penyakitnya itu gimana diatasinya seperti ini. Kalau seperti terkena air amonas itu ditangani seperti apa, dan kalau airnya keruh itu pengolahnya seperti apa gitu Pak. Yang penting kita harus monitoring setiap hari gitu. Ya, di monitoring ya, yang kuat ya, sehingga aktivitas atau solusi yang diberikan itu tidak menunggu penyakit itu datang, tapi ada upaya preventif terlebih dahulu gitu ya. Monitoring ya, cara pengelolaan tadi ya, monitoring. Mungkin yang lain Bang? Saya terkait prinsip pengelolaan agar menjaga kualitas air pun juga menghindari potensi-potensi dampak yang buruk terhadap organisme perairan. Pada konteks tradisional yang mungkin banyak kita jumpai di daerah kita, dan mungkin konteks super intensif mungkin di perusahaan-perusahaan besar. Jadi mungkin kita mengikuti, saya sendiri lebih fokus di tradisional, yaitu terkait kepada tebar. Pada tebar yang harus lebih dikontrol lagi agar sesuai dengan sistem tradisional kita. Dan lalu yang kedua, kenapa tebar sangat krusial? Karena memang sangat berdampak kualitas perairan. Itu juga bisa berakibat pada kondisi dampak-dampak buruk organisme tersebut. Yang pertama pada tebar. Yang kedua terkait penanggulangan eksternal tadi, misal cuaca, paparan cuaca seperti hujan terus menerus. Itu sesuai pada pengalaman yang kita lakukan di daerah itu, kita menggunakan pupuk SP36 maupun dengan pupuk urea. Lalu yang ketiga terkait pergantian air tersebut. Cuma kalau di kita pergantian air itu mungkin jangan dilakukan, lebih ke mengelola perairan yang sudah ada. Karena kan biasanya kan bahaya kalau hantar dan hujan. Itu mungkin kita bisa memanfaatkan alternatif lain sehingga kita bisa mengganti air terus menerus, makanya menggunakan air pupuk, akut, amoniak, akut dolomi maupun kapur aktif.
yang kiranya bisa merombak atau mendekomposer dampak-dampak buruk yang ada pada lestarian tersebut. Seperti itu kalau di tradisional. Nah, kalau di superintensi baik di perusahaan itu lebih kompleks lagi. Ada mungkin 6 tahap yang dilakukan terkait manajemen pengelolaan. Yang pertama, pemberitakan tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, tepat takaran. Karena pemberitakan tepat jumlah ini disesuaikan dengan para terbang yang ditebar di lahan tersebut, itu yang intensif. Lalu terkait teknologi-teknologi pendukung untuk para tebar agar tidak terjadi lonjakan aerasi dan sirkulasi yang optimal. Lalu yang keempat, pergantian air terkontrol, itu yang super intensif. Lalu yang kelima, pengelolaan limbah organik dan anorganik dengan menyimpan. Biasanya kalau untuk pada budidaya udang itu tiap minggu disimpan 1 kali. Karena apa? Karena pada tempat tinggi itu resikonya sangat besar terkait penurunan kualitas dan sangat sontak, biasanya langsung bisa turun kualitas air tersebut. Lalu yang terakhir, pemanfaatan biofilter atau tanaman air yang digunakan di instansi-instansi super intensif dari kementerian, biasanya menggunakan pemanfaatan biofilter terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air ini ternyata sangat penting ya untuk diketahui ya oleh mahasiswa, karena teman-teman sekalian nanti juga adalah dengan sebagai pelaku nanti insya Allah ya, bisa jadi penyuluh, bisa jadi ya, bisa jadi pelaku juga ya, ataupun jadi nanti teknisi ya, di tambah intensif, yang mana hari ini sudah sangat luar biasa sekali perkembangan budidaya kita ya, terkait atau budidaya udang intensif ya di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Baik, kita bisa coba lagi teman-teman slide berikutnya ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya perbedaan utama ya. Kalau kita bisa lihat perbedaan utama dari tambak tradisional pada juga tambak intensif, kita bisa lihat yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Sumber utamanya adalah model terkait dengan apa? Kepadatan ya. Pak izin teman sekalian, kita sudah membahas ya awal hingga akhir mulai dari faktor ya. Mudah-mudahan dari paparan ini teman-teman bisa mempraktekkan ya, nanti kalau jadi tambak, kalau jadi penyuluh nanti bisa menyampaikan ke petani-petani agar di dalam mengolah kualitas air baik di tambak-tambak tradisional ataupun tambak-tambak intensif itu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Baik teman sekalian, demikian materi kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri apabila kita dengan bacaan surat majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.